Kembali bersama saya Dr. Fernandes Arung. Seperti yang sudah saya janjikan ya, pada sesi video sebelumnya, bahwa saya akan mencoba menganalisis ya, sehubungan dengan pertuturan Menteri Agama tentang analogi ya, yang semua orang ya, hampir semua orang ya, berasumsi bahwa Menteri Agama menistakan agama Islam dengan ujaran yang dinyatakannya. Nah, sekarang saya akan mencoba memberikan sebuah gambaran dari analisis kebahasaan ya dan terapannya. Nah, untuk memulainya saya ingin Anda coba mendengarkan ya. Iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana. Nah, itu penggalan ya, video di mana Menteri Agama menuturkan sesuatu yang saat ini lagi viral ya, dan beliau dianggap menistakan agama. Bahkan sampai-sampai beberapa komunitas mengkritik Menteri Agama, dan bahkan ada yang mengharamkan dan mengancam Menteri Agama ketika akan berkunjung ke wilayah atau daerah tertentu ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami bersama-sama adalah bahwa bahasa itu sanggup membangun dan sekaligus meruntuhkan ya kognisi dan psikologi seseorang. Itu dulu yang mesti dipahami. Jadi memang bahwa ketika kita berujar itu perlu memahami penggunaan bahasa, baik dari segi konteksnya ya maupun elemen-elemen linguistik lainnya ya. Kalau dalam linguistik itu ada 5 kajian besarnya ya, mulai dari fonologi fonetik, kemudian yang kedua ada morfologi, kemudian ketiga ada namanya sintaksis, kemudian yang keempat ada yang namanya semantik, dan yang kelima ada yang disebut dengan pragmatik ya. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk pada konteks dari isu ini ya. Nah, dalam kaitannya dengan konteks ini saya ingin membagi dua ya, yaitu konteks internal dan konteks eksternal. Nah, konteks internal dari isu ini yaitu tentang pengaturan penggunaan volume dan frekuensi suara dari pelantang atau toa masjid dan musala. Nah, sedangkan konteks eksternalnya itu mengacu pada volume suara pelantang atau toa masjid dan musola yang dalam beberapa kasus itu telah menimbulkan beberapa polemik ya. Nah, berangkat dari konteks internal dan eksternal ini, maka saya mencoba untuk menganalisis ya secara linguistis tentang apa yang telah dituturkan oleh Menteri Agama. Nah, dalam kasus ini saya akan mencoba memberikan analisis linguistik ya dari beberapa konsep. Yang pertama itu linguistik deskriptif, lalu kemudian linguistik preskriptif, lalu kemudian psikolinguistik, lalu yang kemudian sosiologi bahasa ya. Nah, yang pertama dari sisi linguistik deskriptif. Nah, sisi linguistik deskriptif ini itu berbicara tentang bagaimana bahasa digunakan sebagaimana adanya ya, bagaimana bahasa itu digunakan untuk saat ini, konteks ini, zaman ini. Nah, itulah linguistik deskriptif ya. Nah, ketika linguistik deskriptif ini kita kaitkan dengan tindak tutur, nah ini
sederajat dengan istilah tindak tutur lokutif. Jadi tindak tutur lokutif itu bagaimana seseorang bertutur kata ya dengan menggunakan bahasa-bahasa lokutif atau bahasa-bahasa yang ya apa adanya, seperti demikianlah adanya bahasa itu. Itu namanya tindak tutur lokutif tanpa ada maksud apapun. Demikian bahasanya, demikian pula yang disampaikan. Ya. Nah, lalu yang kemudian linguistik preskriptif. Nah, linguistik preskriptif ini itu mengacu pada makna bagaimana kita menggunakan bagaimana bahasa itu seharusnya digunakan, ya. Kalau tadi linguistik deskriptif itu bagaimana bahasa digunakan sebagaimana adanya. Nah, kalau linguistik preskriptif ini bagaimana bahasa seharusnya digunakan atau semestinya digunakan. Ya. Nah, ini sudah mulai masuk nih dalam anggapan-anggapan publik tentang apakah benar Menteri Agama menistakan agama dengan ujaran yang sudah dilontarkannya. Nah, jadi di sini bagaimanakah seharusnya Menteri Agama menggunakan bahasa, atau bagaimana Menteri Agama seharusnya menggunakan kata-kata tertentu, ya. Nah, kalau kita kaitkan hal ini dengan tindak tutur, maka ini masuk di dalam tindak tutur ilokutif. Jadi tindak tutur ilokutif itu adalah bagaimana seseorang ya bertutur kata dengan memiliki maksud atau tujuan tertentu di dalam pertuturannya itu. Ya. Nah, ini kan yang masih masih kabur ya di tengah-tengah masyarakat. Benar nggak ya? Betul tidak ya? Menteri Agama itu menista agama. Betul tidak ya? Menteri Agama itu menggunakan analogi ya untuk membandingkan antara suara azan dengan suara anjing. Betul tidak ya? Nah, di sini akan kita lihat apakah tindak tutur lokutif Menteri Agama memang menyatakan makna yang demikian atau tidak, ya. Nah, kemudian dari konsep psikolinguistik, ya. Nah, konsep ini mengacu pada hubungan antara elemen-elemen linguistik dan aspek-aspek kejiwaan seseorang. Ya, jadi bagaimana bahasa itu diproses di dalam jiwa manusia, khususnya proses mental, ya. Lalu kemudian bagaimana bahasa itu jadinya dihasilkan. Nah, seperti itu. Nah, itu psikolinguistik. Kalau kita kaitkan dengan tindak tutur, maka konsep psikolinguistik ini erat kaitannya dengan tindak tutur perlokutif. Nah, tindak tutur perlokutif itu merupakan sebuah konsep untuk memahami bagaimana respon seseorang ketika mendengarkan ujaran-ujaran bahasa tertentu. Dengan kata lain, bagaimana pengaruh ujaran sebuah bahasa terhadap pendengar. Nah, inilah tindak tutur perlokutif. Dan ini erat kaitannya dengan proses mental. Ya. Oleh sebab itu, mengapa ada banyak orang yang lekas-lekas tersinggung ketika mendengar suatu ujaran bahasa. Baru dibilang sekian, tersinggung, sakit hati, senang, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian sosiologi bahasa. Nah, sosiologi bahasa ini mengacu pada bagaimana hubungan antara bahasa dan masyarakat, ya. Nah, apa perbedaannya sosiologi bahasa dengan sosiolinguistik? Nah, kalau sosiolinguistik itu hubungan antara elemen-elemen linguistik ya dengan masyarakat. Nah, misalnya bagaimana bahasa digunakan itu terlihat berbeda karena adanya perbedaan wilayah. Bagaimana masyarakat menggunakan bahasa yang berbeda itu karena dialek yang berbeda. Bagaimana komunitas bahasa tertentu menggunakan bahasanya untuk menunjukkan strata-strata sosial. Nah, itulah sosiolinguistik. Nah, kalau untuk sosiologi bahasa
itu lebih cenderung pada hubungan antara bahasa dan masyarakat yang lebih fokus pada ya kontak bahasa. Nah, misalkan begini, wilayah A dan wilayah B itu bercakap-cakap, ya, bercakap-cakap, ataukah misalkan individu A dan individu B yang berasal dari latar belakang yang berbeda itu bercakap-cakap. Nah, oleh sebab itu untuk kasus sosiologi bahasa ini fokus mereka itu biasanya ke fenomena-fenomena konflik bahasa. Nah, inilah salah satu konflik bahasa yang sedang terjadi, yang sedang viral saat ini. Ya, kenapa dianggap sebagai konflik bahasa? Ya, karena Menteri Agama menuturkan sesuatu yang direspon, ya kan, perlokutif nih, yang direspon oleh orang-orang, lalu kemudian memberikan kesimpulan, oh, Menteri Agama menista agama Islam. Oh, Menteri Agama memberikan analogi antara suara azan masjid dengan suara anjing. Akhirnya apa? Kacau, viral, ya kan? Nah, itu fokus dari sosiologi bahasa. Jadi bagaimana unsur-unsur sosial itu berkaitan dengan penggunaan bahasa, ya. Nah, dari analisis linguistik ini, ya, saya meminta kita semua untuk mencoba memikirkan, ya, bahkan menalarkan, oke, kira-kira ujaran Menteri Agama yang dalam video yang Anda tonton barusan itu apakah memang bermakna, ya, bermakna lokutifkah, ilokutifkah, atau perlokutifkah? Kalau lokutif itu ya apa adanya, memang sudah seperti itu bahasanya yang harus digunakan. Kalau misalkan lokutif, ya beliau dalam hal ini Menteri Agama menuturkan hal itu dengan maksud-maksud tertentu. Ya, lalu kemudian perlokutif, apakah beliau atau Menteri Agama ini menuturkan hal seperti itu karena merupakan respon dari ujaran-ujaran bahasa yang lainnya, atau bagaimana? Ya. Nah, sampai di sini kita belum bisa menentukannya apakah Menteri Agama menista atau tidak. Nah, ini hanya menjadi dasar pemikiran kita bagaimana nanti kita akan masuk untuk memahami apa dibalik, ya, ujaran Menteri Agama. Nah, dalam hal ini apakah benar Menteri Agama menggunakan analogi untuk membandingkan, menyamakan antara suara azan masjid dengan suara anjing, ataukah beliau menggunakan cara lain untuk mengekspresikan bahasa, untuk memberikan makna tertentu kepada masyarakat. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, saya ingin memberikan pemahaman bahwa Menteri Agama sama sekali tidak menggunakan analogi untuk membandingkan antara dua hal, yaitu dalam hal ini suara azan masjid dengan suara anjing. Tetapi Menteri Agama itu sedang memberikan fokus gambaran tentang beberapa jenis suara dan frekuensinya yang selama ini menimbulkan berbagai polemik sehingga perlu diatur. Yang pertama yang mesti dipahami, Menteri Agama sama sekali tidak menggunakan analogi. Mungkin ada yang bertanya, lalu itu apa? Ya, sebetulnya secara substansi, ya, Menteri Agama tidak menggunakan analogi, tetapi beliau menggunakan ilustrasi. Nah, ini jangan menyamakan antara analogi dan ilustrasi. Nanti akan kita lihat indikatornya atau buktinya bahwa memang beliau tidak menggunakan analogi, tetapi sebuah ilustrasi. Nah, lebih lanjut, Menteri Agama itu sebetulnya hanya menggunakan 3 ilustrasi. Seperti yang saya katakan tadi, beliau itu menggunakan ilustrasi, bukannya analogi. Ya. Tetapi
menggunakan ilustrasi. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan antara analogi dan ilustrasi? Ya, hampir kita semua sudah paham kan, bahwa analogi itu merupakan cara seseorang untuk membandingkan dua hal yang biasanya dimaksudkan untuk menjelaskan atau mengklarifikasi. Ya, di sini membandingkan dua hal. Membandingkan dua hal itu yang perlu dipahami. Sementara kalau ilustrasi, ya, itu mengacu pada cara seseorang untuk memberikan pencerahan atau membuat jelas sesuatu itu agar mudah dipahami. Ya, kalau kita melihat secara etimologis, kata ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrare, yang berarti to light up. Ya, artinya apa? Mencerahkan, memberi penjelasan, ya, memberi penerangan, seperti itu. Ilustrasi itu tidak berupaya untuk membandingkan. Kalau analogi itu berupaya untuk membandingkan. Nah, sekarang kita coba kembali merujuk pada ujaran Menteri Agama. Ya, coba perhatikan, simak kembali ya videonya. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas Muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Ya, nah itu yang pertama. Jadi beliau menuturkan seperti ini. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas Muslim itu hampir 100 meter sampai 200 meter itu ada musala masjid ya. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan bagi sekitarnya. Nah, ini ujaran pertama yang perlu mendapat perhatian. Ya, karena kita tahu, kata Pak Menteri, misalnya ya, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas Muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musala masjid. Nah, bayangkan coba kalau secara bersama-sama itu membunyikan toanya. Nah, itu kira-kira bagaimana kan begitu. Oke? Nah, coba kita simak ujaran yang berikutnya. Kita bayangkan lagi, kita ini Muslim, saya ini Muslim saya hidup di lingkungan non-Muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-Muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Nah, ini yang kedua. Nah, coba beri perhatian ya, beri perhatian supaya kita bisa memahami nih. Ya, beliau mengatakan, kita bayangkan lagi. Ya, kita bayangkan lagi. Kita ini Muslim, saya ini Muslim, ya. Saya hidup di lingkungan non-Muslim ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita yang non-Muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Ya. Jadi ini ilustrasi yang pertama yang digunakan oleh Menteri Agama. Untuk apa? Untuk memberi pencerahan, penerangan, penjelasan tentang apa? Tentang jenis-jenis suara, frekuensi, dan volume pelantang masjid dan musola. Itu ilustrasi yang pertama. Dia memberi ilustrasi ya tentang andai kata saudara-saudara kita yang non-Muslim itu membunyikan toanya sehari ya, 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Nah, coba kita simak lagi ya yang berikutnya. Jadi ilustrasi yang pertama ini, beliau memberikan pencerahan, penjelasan, penerangan tentang jenis-jenis suara, volume dan frekuensi pelantang atau toa masjid dan musola itu. Dia menggunakan ilustrasi, andai kata saudara-saudara kita yang non-Muslim juga melakukan hal yang sama, kira-kira rasanya bagaimana? Itu ilustrasi yang pertama. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Nah,
Ini ilustrasi yang kedua yang masyarakat atau beberapa oknum atau beberapa kelompok yang lebih fokus pada ini. Ilustrasi kedua. Ya, beliau mengatakan, yang paling seringnya lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam suatu kompleks gitu, misalnya, ya, ini saya mengutip ini ya, kiri kanan pelihara anjing semua, misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan nih, kita ini terganggu nggak? Oke, ini ilustrasi yang kedua yang mesti mendapat perhatian kita. Nah, sayangnya beberapa oknum ataupun kelompok hanya lebih fokus kepada hal ini, ilustrasi kedua ini. Dan inilah yang dianggap oleh mereka menjadi sebuah analogi. Makanya di awal tadi saya katakan, tolong bedakan antara analogi dengan ilustrasi. Analogi itu membandingkan dua hal, ya, membandingkan dua objek. Objek yang satu dibandingkan dengan objek B, atau objek A dibandingkan dengan objek B, di mana objek B ini dianggap sama, ada nilai kesamaannya dengan objek A. Ya, kalau contoh analogi itu ada banyak tuh di dalam tes-tes CPNS tuh, atau TPDA atau TKDA tuh. Itu contoh analogi, bukan ilustrasi tapi analogi. Nah, apa yang dituturkan oleh Menteri Agama waktu itu secara lokutif, ya, secara apa adanya, beliau menyampaikannya dengan menggunakan 3 ilustrasi. Nah, ini yang baru saya tunjukkan 2 ilustrasi. Secara ilokutif, beliau mempunyai maksud atau tujuan di dalam ujarannya itu untuk memberi penerangan, untuk memberi pencerahan, penjelasan tentang apa ya? Tentang itu, suara, jenis suara, volume dan frekuensi pelantang atau toa masjid dan musola. Itu yang berusaha beliau jelaskan, cerahkan, terangkan, begitu. Ini bukan analogi, tetapi memberikan ilustrasi. Kalau beliau menggunakan analogi, ya sejak awal pertuturannya dia sudah mengatakan begini. Suara-suara azan masjid itu ibarat, ibarat atau sama dengan suara anjing. Nah, itu baru namanya beranalogi. Jadi struktur kalimat itu perlu juga kita pahami, ya. Dalam konsep linguistik itu disebut dengan sintaksis. Bagaimana kata, frase, kemudian klausa itu bisa membentuk sebuah kalimat, ya. Kemudian antar kalimat disusun untuk membentuk paragraf. Kemudian antar paragraf disusun untuk membuat sebuah wacana. Itu mesti dipahami. Dan di sini jelas terlihat beliau tidak menganalogikan, tetapi memberi ilustrasi. Itu bisa terlihat jelas dari struktur sintaksis dalam wacana yang ada, ya. Jadi coba ditranskrip dulu tuh tuturan beliau dari video yang beredar, lalu kemudian dilihat baik-baik apakah menganalogikan atau berilustrasi atau memberikan ilustrasi, ya. Nah, coba kita lanjutkan, tetapi saya langsung kepada bentuk ilustrasi yang ketiga saja, ya. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan. Nah, ini ilustrasi ketiga yang Menteri Agama gunakan. Apa itu? Truk. Ya, beliau katakan truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di suatu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan, depan belakang kita, lalu kemudian dinyalakan mesinnya secara bersamaan, ya pasti kita terganggu. Ini ilustrasi ketiga yang digunakan. Nah, coba nalarkan sekarang, ya. Nalarkan sekarang. Kalau misalkan Menteri Agama itu menggunakan analogi untuk membandingkan persamaan antara suara azan masjid dengan suara anjing,
ini objek yang diberikannya bukan lagi membandingkan dua hal, tetapi membandingkan lebih dari dua hal. Yang pertama. Yang kedua, kalau saja Menteri Agama menggunakan sebuah analogi, ya, tentu di awal seperti yang saya katakan tadi, beliau sudah mengatakan dengan terang-terangan secara lokutif bahwa suara azan di masjid ataupun musola itu sama halnya atau ibarat suara anjing. Itu pasti dikatakan di awal. Tapi ini tidak, dalam konstruksi wacana yang dibangun itu tersusun tidak membandingkan. Dengan kata lain, tidak memberi analogi, tetapi memberi ilustrasi. Ilustrasinya mau fokus kemana? Beliau fokus kepada upaya menjelaskan, mencerahkan, menerangkan tentang bagaimana jenis suara, frekuensi suara, volume suara pelantang masjid dan musola itu. Itu fokusnya ke situ, sehingga beliau memberikan 3 ilustrasi. Ya. Yang ketiga, kalau saja Pak Menteri itu menggunakan analogi, taruh kata menganalogikan dengan tiga objek sekaligus, walaupun analogi itu membandingkan 2 objek, ya, 2 objek sekaligus, tapi ini 3, taruh katalah demikian. Lalu kenapa Anda secara individu maupun kelompok itu hanya fokus kepada objek yang kedua? Kenapa Anda tidak protes? Wah, Menteri Agama mengatakan saudara-saudara yang non-muslim itu juga membunyikan toa 5 kali. Kapan Pak Menteri non-muslim itu membunyikan toa? Ini kan bisa jadi sebuah protes. Tapi kenapa tidak? Ya mungkin orang itu paham-paham saja. Lalu kenapa Anda secara individu dan kelompok itu justru hanya fokus ke ini? Jadi memang, nah ini akan saya bahas lagi, ya. Ada 2 hal nih. Ada 2 hal penyebabnya. Sehingga kenapa individu ataupun kelompok tertentu itu merespon, ya, dengan cara justru menunjukkan, ya boleh saya katakan kedunguan, begitu. Kenapa demikian? Nanti di belakang saya akan berikan 2 halnya itu, ya, sebagai penyebab utamanya. Nah, apa indikasi bahwa Menteri Agama itu hanya fokus memberikan ilustrasi ini untuk menjelaskan, mencerahkan, memberi penerangan tentang jenis, volume, dan frekuensi suara pelantang atau toa masjid dan musola itu? Ya, coba simak videonya, ya. Coba simak videonya. Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya, suara-suara ini, apapun suara itu, ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker. Nah, di sini beliau katakan artinya apa? Ya, artinya apa? Beliau melanjutkan bahwa suara-suara, ya, suara-suara ini itu mengacu pada mana? Pada 4 tadi. Ya, kenapa 4? Ya, tambah 1 dengan kasus utamanya. Yang pertama, suara atau frekuensi, suara, frekuensi, dan volume pelantang toa masjid. Itu kata ini mengacu ke situ, refers to, mengacu ke ini, ya. Yang kedua, mengacu ke mana? Mengacu ke andai kata saudara-saudara non-muslim itu menggunakan toa juga untuk beribadah 5 kali sehari, lalu dibunyikan secara bersamaan. Kata ini mengacu pada apa? Yang ketiga, mengacu pada suara anjing yang bunyi atau melonglong atau menggonggong secara bersamaan. Yang keempat, suara truk yang dibunyikan secara bersamaan. Kata ini mengacu ke sana. Jadi beliau katakan suara-suara ini, apapun suara itu, ya. Coba, ini kan sudah jelas penekanannya. Apapun suara itu. Jadi beliau memang hanya fokus memberi ilustrasi, 3 ilustrasi untuk fokus kemana? Suara-suara ini, apapun bentuk suaranya, apapun jenis suaranya, yang volume dan frekuensinya itu mengganggu, itulah yang diatur. Itu maksud dari beliau secara lokutif. Secara ilokutif, ya.
Nah, kemudian sebagai dasar pertimbangan juga bagi individu dan kelompok tertentu ini yang orang Makassar bilang koro-koroan ya, yang sukanya saja marah-marah, mengkritik tanpa dasar nih, ya. Coba amati, simak kembali tuh video Menteri Agama dari awal sampai akhir. Pertanyaan saya, adakah kata azan itu disebutkan oleh beliau di sepanjang pertuturannya? Jawab. Kalau jawabannya bahwa Anda tidak menemukannya, lalu pertanyaan saya, mengapa Anda berasumsi, bahkan menyatakan bahwa Menteri Agama menganalogikan suara azan dengan suara anjing? Justru saya ingin membaliki Anda bahwa Anda sudah mencemarkan nama baik orang lain. Hati-hati. Ya, hati-hati. Satu pun kata itu tidak pernah disebut. Jadi tidak ada itu pemahaman atau pemikiran atau ujaran dari Menteri Agama yang mengatakan bahwa oh, suara azan itu, dalam tanda kutip ini, suara azan itu ibarat atau sama halnya dengan suara anjing. Nggak ada. Ya memang karena dasarnya bukan beranalogi, tapi hanya menggunakan ilustrasi. Di situ sangat jelas. Kemudian di dalam proses pertuturan itu, beliau juga sempat mengujarkan beberapa bagian kalimat. Ya, saya bacakan saja ini hasil transkripnya nih. Speaker di musala masjid monggo dipakai. Silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar itu tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, ya kita juga harus hargai. Ya, dari transkrip yang saya ucapkan tadi, andai kata secara ilokutif Menteri Agama ini memiliki maksud atau tujuan untuk menista agama Islam, tentu sudah dia katakan di sini ya bahwa speaker di musala masjid itu monggo dipakai untuk azan. Lalu kemudian silakan dipakai untuk azan, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa untuk azan. Ini dalam tanda kutip, ini tambahan saya. Andai kata ya secara ilokutif Menteri Agama memiliki maksud tertentu untuk menista agama Islam, pasti dia sudah tambahkan di situ kata azan supaya lebih jelas. Itu maksudnya. Tapi di dalam ujaran itu tidak ada kata azan itu. Mungkin ada yang berkata, ya walaupun hanya menggunakan frase suara masjid, ya itu kan azan. Ya tidak tentu begitu atau belum tentu seperti itu. Suara-suara yang keluar dari pelantang atau toa masjid itu bukan hanya azan. Ada mungkin pengajian, ya. Ada mungkin pengumuman, ya macam-macam. Sepengetahuan saya, ya sebagai masyarakat yang mendengar pelantang masjid itu, ada beberapa, ya. Ada saudara muslim yang mungkin meninggal juga ada keluar suara diumumkan di situ. Kan begitu. Nah, jadi di sini sudah bisa kita mulai memahami. Yang pertama, bahwa Menteri Agama tidak menggunakan analogi untuk membandingkan atau menyamakan ya nilai antara suara azan dengan suara anjing. No, never, tidak pernah. Kata azan saja tidak ada di situ. Ya. Jadi jelas di situ bahwa beliau hanya ingin fokus kepada jenis, frekuensi, volume dari suara-suara yang muncul dari pelantang atau toa masjid atau musola. Itu yang ingin diberikan penjelasan, sehingga dia memberikan 3 ilustrasi. Sayangnya Anda dan kelompok Anda tertentu tuh ya hanya fokus kepada ilustrasi yang kedua. Kenapa seperti itu? Ya, 2 alasan. Ya, 2 alasan. Alasan yang pertama apa?
mabuk agama. Nah, ini kan yang menjadi persoalan besar sebetulnya yang beberapa tahun belakangan ini marak di negeri kita ini, di NKRI ini, yaitu mabuk agama. Pokoknya kalau berkaitan dengan agama tertentu, oh yang lain sudah tidak ada yang benar. Ya, disebut sedikit saja, oh sudah mendapat respon atau memberi respon yang, aduh, itu orang mabuk. Ya, tahulah bagaimana kalau orang mabuk kan, sambarang saja dibikin. Modelnya sambarang saja. Sudah tidak ada lagi malu-malunya. Itu orang mabuk itu. Nah, kalau mabuk agama ya begitu. Ya sudah tidak bisa lagi menggunakan nalarnya. Apakah orang katakan itu ke agama saya itu memang benar demikian atau bagaimana ya? Apa maksudnya ya? Kan begitu. Ya kalau tidak mampu menalarkannya dengan logika, coba pikir-pikir dengan akal tuh. Ya kalau sudah tidak bisa lagi menggunakan akal untuk berpikir, ya gunakanlah hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik itu akan selalu mengajarkan setiap individu untuk berpikir, merasa, memandang yang positif. Itu pasti itu. Ya, itu penyebab pertama, kemabukan agama. Penyebab yang kedua apa? Ini sempat juga saya sebutkan dalam pembahasan saya tentang Minangkabau tuh, sehubungan dengan aplikasi Injil berbahasa Minang. Itu mati-matian ditolak itu, ya. Sejak kapan bahasa itu beragama? Tidak ada, ya, Pak Gubernur siapa itu di Sumatera Barat sana, ya. Nah, apa penyebab yang kedua? Mengapa individu atau kelompok tertentu berespon sedemikian terhadap Menteri Agama? Penyebab yang kedua adalah persoalan gangguan identitas. Ya, dalam ilmu sosial, ya, dan psikologi itu ada istilah yang disebut dengan gangguan kepribadian ambang, ya, gangguan kepribadian ambang. Nah, untuk memahami gangguan kepribadian ambang ini, maka kita memerlukan yang namanya analisis gangguan identitas. Ya, analisis gangguan identitas. Nah, gangguan identitas itu apa? Nah, gangguan identitas itu mengacu pada sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan inkoherensi atau inkonsistensi dalam rasa identitas seseorang. Nah, ini bisa mencakup tujuan seseorang, keyakinan seseorang, dan tindakan seseorang, ya, yang dinamis atau terus berubah-ubah begitu. Nah, apa indikator adanya gangguan kepribadian ambang? Itu umumnya ditandai dengan adanya rasa sakit dari inkoherensi tadi. Adanya rasa yang tidak enak dari inkoherensi, inkonsistensi dari dalam keyakinan dan perilaku kita sebagai individu maupun kelompok. Ya, sehingga apa? Kita cenderung mengidentifikasi atau memandang atau memahami itu kelompok atau peran kelompok tertentu itu secara berlebihan. Dan ini sangat dapat membawa kita pada kesulitan dalam berkomitmen, ya, kesulitan dalam memahami nilai-nilai dan tujuan individu maupun kelompok yang lain. Itu sederhananya begini. Kalau kita tidak sedang mengalami gangguan identitas dengan adanya gangguan kepribadian ambang di dalam diri kita maupun komunitas kita, ya tentunya kita tidak akan pernah mau berespon seperti yang lagi viral saat ini. Bahkan ya, lebih bersahajanya lagi, ketika misalkan Menteri Agama benar-benar bermaksud untuk menista agama tertentu, mungkin kelompok agama tertentu itu tidak perlu merespon berlebihan karena mereka tidak mengalami yang namanya gangguan kepribadian ambang atau gangguan identitas.
bagi komunitasnya. Nah, sehubungan dari dua penyebab ini tidak terlepas tentunya dari peran pemberita-pemberita elektronik nih. Ya, saya minta maaf saja, terlepas dari unsur-unsur politik ya, saya ingin katakan bahwa ini semua memberikan makna yang menyudutkan, kan begitu. Itu inti yang ingin saya katakan dari judul-judul atau peran dari media-media pemberita elektronik nih, kan begitu. Nah, tidak terlepas dari sini. Nah, jadi dari apa yang saya jelaskan ya, semoga ini bisa menjadi common ground ya, menjadi pemahaman kita bersama bahwa dalam hal menggunakan bahasa itu memang perlu kita berhati-hati. Dan yang kedua, ketika kita mendengarkan suatu ujaran, itu cobalah dianalisis sedemikian rupa ya. Kalau kita tidak mampu melakukan analisis, ya gunakanlah itu hati nurani ya. Saya hanya ingin mencoba memberi contoh hati nurani seperti ini. Seorang menteri agama yang merupakan perwakilan pemerintah wilayah NKRI dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta lebih orang penduduknya. Apakah benar? Apakah beliau memang bermaksud menista? Gunakan coba hati nurani begitu. Bagi saya tidak mungkin itu. Kalau mau dikasih skala kemungkinan kecil, kemungkinan besar pun juga tidak masuk. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Begitu. Nah, apalagi kalau kita sudah bisa masuk di dalam proses analisis kebahasaannya. Tidak ada masuk atau niat untuk itu secara ilokutif. Tak ada. Lalu kemudian, pantaskah? Nah, ini yang terakhir ya dari apa yang ingin saya sampaikan di sini. Pantaskah Menteri Agama menggunakan pilihan kata atau diksi yang seperti itu? Ya pantas dengan dua hal. Yang pertama, kepantasannya adalah karena persoalan atau polemik penggunaan pelantang atau toa masjid maupun musola itu sudah beberapa kali menimbulkan masalah, sehingga Menteri Agama perlu mengatur ya. Nah, di dalam penjelasan sehubungan dengan peraturan atau pengaturan pengeras suara, beliau menggunakan 3 ilustrasi. Jadi saya tidak fokus kepada salah satu ilustrasinya, dan Anda juga tidak perlu seperti itu. Fokuslah kepada 3 ilustrasi yang diberikan. Satu ilustrasi saja sebetulnya sudah cukup untuk memahami bahwa memang jenis suara yang volume dan frekuensinya yang sedemikian yang mengganggu itu ya perlu untuk diatur. Itu yang perlu Anda lakukan sebetulnya. Jangan langsung berespon yang sedemikian, apalagi seperti siapa yang kemarin itu ya, Pak Fauzi Bahar itu, sampai mengharamkan Menteri Agama, bahkan mengancam kalau datang di Sumatera Barat saya pastikan lagi tidak akan kembali ke Jakarta. Wah, itu kan sudah mengancam itu. Jangan seperti itu Pak Bahar ya. Walaupun beliau bukan Menteri Agama dan ingin berkeliling kemana-mana, ya itu urusan orang, hak setiap individu. Apalagi masih di wilayah Republik Indonesia. Sekalipun mungkin Anda itu anggap sebagai konflik, dan orang tertentu atau lawan konflik Anda ingin berkunjung ke daerah Anda, tidak ada hak Anda untuk melarang-larang. Dan sampai saat ini saya tidak pernah menemukan undang-undang yang mengatur pelarangan seseorang datang ke komunitas tertentu, tidak ada. Ya. Jadi saya pikir cukup sekian pembahasan saya atau komentar saya tentang isu Menteri Agama menggunakan analogi sampai dianggap menista agama, bahkan dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Ya, coba mari kita selalu berpikir yang jernih. Awalilah sikap dan perilaku kita dulu dengan pemikiran yang jernih, yang sepantasnya. Ya, bahkan seperti yang saya katakan tadi, lebih bersahajanya lagi ketika kita bahkan mungkin dihina, dinista dengan benar-benaran secara nyata, kita masih bisa menggunakan nalar kita, ya, pikiran kita, bahkan hati nurani kita untuk tidak berespon
secara negatif. Dan itulah unsur kedewasaan yang kita harapkan di negeri ini. Supaya jangan ini terus yang mau diurus. Saya sering katakan, nah, orang sudah berpikir tentang luar angkasa, kita masih berpikir tentang hal-hal yang beginian. Aduh, bagaimana bisa berkembang ini bangsa? Begitu. Jadi terima kasih Anda telah menyimak. Sampai jumpa pada sesi video berikutnya, dan salam Pancasila.